Terus juga ada lagi mungkin saya tuh pernah kayak belum lama juga sih ya dengar itu berita yang bisa peer to peer lending itu. Sebetulnya lembaganya tuh sudah terdaftar OJK gitu, tapi ternyata mengalami gagal bayar gitu. Sebetulnya Ya. memang gimana ya, nggak bisa juga dibilang kesalahannya dari investor yang mungkin salah memilih apa namanya, salah memilih tempat investasi gitu, karena sebetulnya dia juga pasti sudah menganalisis kan dari kredibilitas lembaga gitu, terus juga menganalisis aset, maksudnya yang akan diinvestasikan ini bagaimana gitu, tapi kemudian terjadilah gitu ya, tetap ada kejadian negatif gitu. Nah kalau dari Bu Lina sendiri, apakah berita-berita kayak gitu bikin gimana gitu ya Bu Lina? bikin Apakah bikin jadi takut atau mungkin jadi gimana sih gitu sebagai investor kita harus menyikapinya? Sebenarnya berita itu bikin kita takut, nggak juga, tapi bikin kita jadi lebih waspada harusnya ya. Harusnya membuat kita jadi lebih bijak dan lebih cerdas berinvestasi kalau banyak kasus kayak gitu. Dan ditanamkan adalah prinsip berinvestasi itu sendiri, jangan greedy. Karena kalau udah ditanamkan sifat greedy dalam hati kita untuk berinvestasi, itu mau godaan datang dan misalnya janji-janji muluk untuk return investasi yang besar itu pun dengan mudah bisa kita telan mentah-mentah gitu. Karena kita udah punya sifat greedy di dalam diri kita. Padahal sebenarnya kalau untuk berinvestasi itu sendiri kan untuk mencapai tujuan keuangan yang sudah ada gitu kan. Ini adalah sebagai sarana kita untuk mencapai tujuan keuangan, bukan untuk mencapai kekayaan sebanyak-banyaknya kan, seperti itu kan. Nah, kalau misalnya sudah punya sifat dan sudah punya mindset yang tidak greedy, sudah punya mindset yang lebih bijak, itu pasti ke depannya para investor udah bisa memilah nih, sebenarnya investasi yang aman dan yang baik untuk kita apa. Kalau mendengar dari berita-berita tersebut gitu ya, dari pengalaman-pengalaman orang yang sudah mengalaminya, jangan sampai kita ikut mengalaminya. Tetapi nggak dianjurkan juga kalau seandainya kita dengar berita kemudian kita jadi ketakutan gitu, kita jadi kemudian gelisah gitu kan, nggak dianjurkan juga, ngapain juga gitu. Sebaiknya sih kita jadi lebih waspada kan, jadi lebih hati-hati dan jadi lebih memanage resikonya sebesar apa. Kemudian jangan greedy itu tadi ya. Kemudian dianjurkan untuk berinvestasi menggunakan uang yang memang sudah disiapin gitu. Dan saya sangat menekankan sekali, terutama untuk para para teman-teman di kalangan komunitas cerdas keuangan ya di tempat aku ini komunitas aku gitu. Saya sangat menekankan sekali kalau mau berinvestasi, yuk investasi tapi lihat dulu dana darurat dan cash flow-nya udah aman atau belum gitu. Kalau misalnya memang cash flow-nya masih masih sering defisit, kemudian dana daruratnya belum aman, jangan jangan mulai investasi banyak-banyak dulu gitu. Kalau emang mau coba dikit-dikit aja. Karena kalau kita memaksakan untuk berinvestasi dalam jumlah yang signifikan, khawatirnya nanti malah pada saat investasinya turun, kita malah nggak bisa memaksimalkan investasi itu, justru mau mencairkan karena kan ada tujuan, misalnya dana daruratnya nggak ada pada saat kita butuh uang cepat untuk membayar sesuatu atau pada saat terjadi sesuatu kita harus keluarin uang, justru investasinya harus dicairin gitu. Gimana jadinya kalau investasi misalnya saat kita mau nyairin investasinya lagi turun, itu kan hasilnya jadi nggak maksimal dan ini akan merusak pola yang sudah kita susun sebelumnya gitu ya. Jadi syaratnya adalah dana darurat udah cukup dan cash flow-nya udah aman, baru kita mulai investasi yang mencapai tujuan keuangan gitu. Kemudian juga jangan gunakan utang untuk investasi. Ada orang yang bela-belain jual asetnya atau bela-belain untuk ngutang dulu, kemudian saya tanamkan investasi, padahal sebenarnya investasi yang ditanamkan itu misalnya bukanlah investasi yang legal gitu. Itu kan sangat membahayakan buat diri kita sendiri dan juga buat orang sekitar kita. Kalau seandainya misalnya kita nggak bisa bayar, kemudian kita minta bantuan dari saudara atau bantuan dari kerabat yang lain.
Itu kan justru merepotkan orang lain kan, kita nggak mau kan seperti itu, jadi malah merepotkan orang lain. Padahal tujuannya untuk kita investasi gitu, itu jangan. Kemudian ikut-ikutan nih, ikut-ikutan beli saham misalnya, ikut-ikutan beli produk investasi peer-to-peer lending atau ikut-ikutan beli produk investasi apapun yang kita belum tahu nih sifatnya seperti apa, kita belum tahu resikonya seperti apa. Itu juga saya sarankan sih jangan ya. Kalau kita berinvestasi, yuk mulai dari yang kita tahu dulu deh gitu ya. Sebagai pemula apalagi kita mulai dari yang sifatnya yang ringan resiko dulu deh, baru kita bisa nanti pelan-pelan kita belajar berapa jenis investasi yang lain, kita mulai dari jumlah yang sedikit, seperti itu. Jadi memang ini adalah sebuah perjalanan ya, nggak bisa instan seperti itu. Jadi ya seperti itulah untuk memulai investasi. Iya, Bu Lina, siap. Terus tadi kan juga Bu Lina cerita gitu ya, kalau zaman dulu beli emas tuh harus yang langsung bentuk fisik gitu ya, gramasinya minimal 5 gram gitu. Tapi sekarang udah banyak nih apa namanya aset digital gitu. Halo Bu Lina, hilang. Bu Linanya hilang teman-teman. Halo Bu Lina. Iya, halo. Aku nggak hilang, aku nggak hilang. Tadi tuh aku Oh lagi sebentar kirain kirain ada ini. Nih, kalau kalau sekarang kan udah banyak ya perkembangan jenis investasi gitu ya Bu Lina. Nah, kira-kira Bu Lina plus minusnya apa sih? Misal perbandingan kalau kita punya investasi yang bentuknya fisik gitu sama investasi yang digital itu plus minusnya gimana sih Bu Lina? Misalnya aku ambil contoh untuk yang bentuknya sektor real, misalnya properti ya. Perbandingannya properti dengan misalnya investasi dalam bentuk apa nih? Investasi di pasar modal gitu ya. Seperti itu ya. Memang setiap produk investasi itu punya plus minus. Misalnya saja kita ambil contoh aja properti. Properti itu juga ada plus minusnya gitu. Kemudian investasi di pasar modal pun ada plus minusnya gitu. Tapi kan kita bisa tinjau satu-satu nih. Kalau misalnya investasi di properti ini adalah investasi yang jangka waktunya cukup lama ya, sifatnya untuk investasi long term ya, investasi jangka waktu cukup lama. Kemudian sifatnya itu lagi adalah properti ini sangat sulit untuk menjadi liquid secara cepat ya. Kalau kita menjualnya itu, misalnya kita mau jual properti hari ini, belum tentu ada yang beli hari itu juga, kecuali memang ada seorang yang emang udah minat banget gitu, terus dia bawa uang cash gitu kan. Nah ini nggak bisa kita cadangkan untuk dana darurat. Kenapa? Karena ini memang tujuannya untuk jangka panjang. Itu yang pertama. Kemudian ada biaya-biaya nih kalau properti ya, ada biaya maintenance, ada biaya pajak bumi dan bangunan, kemudian ada biaya perbaikan kalau memang ada yang rusak gitu. Kemudian kalaupun propertinya belum jadi, misalnya baru dalam bentuk lahan, kita harus memikirkan biaya untuk pembangunan ininya kan, rumahnya kan, atau apartemennya gitu. Kemudian juga selain biaya-biaya itu, pada saat kita jual dan beli pun ada biayanya tuh, ada biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan ya, berapa persen di Jakarta seperti itu kan. Kemudian juga itu untuk mungkin kekurangannya, tapi kelebihannya adalah kalau kita punya properti kita bisa sewakan, kita bisa punya passive income dari situ. Kemudian juga karena sifatnya yang nggak liquid, otomatis produk investasi yang bentuknya properti ini nggak mudah menguap nih. Maksudnya nggak mudah menguap adalah nggak cepat habis seperti halnya misalnya uang cash atau misalnya produk investasi yang lain gitu, yang begitu dijual langsung jadi cash, bisa jadi uangnya kita habiskan, habis itu hilang gitu kan. Pengalaman kemarin yang terjadi adalah pada saat seseorang ingin menjual properti, tapi sebenarnya dia masih membutuhkan properti itu untuk passive income-nya, itu malah merasa malah merasa bersyukur gitu. Kenapa ya?
karena propertinya emang susah untuk dijual, tapi kan akhirnya asetnya masih milik dia dan nilainya masih naik gitu. Dia bersyukur, kenapa? Oh untung ya saya nggak propertinya nggak cepat laku. Kenapa Bu? Karena kan nilainya naik terus gitu. Kalau nanti cepat laku malah uangnya nanti jadi saya belanjain cepet habis gitu kan. Jadi itu ada blessing in disguise-nya juga. Dia sulit untuk menjual properti, tetapi itu ada plus minusnya. Nah, kalau untuk produk investasi yang sifatnya lebih liquid ya, misalnya deposito atau mungkin reksadana pasar uang atau mungkin yang produk-produk yang jenis yang lain ya, yang lebih liquid, yang lebih mudah dicairkan, ya resikonya itu pada saat kita mencairkan, hati-hati loh, bisa jadi cepat habis karena uangnya dibelanjain bukan untuk tujuan keuangan gitu. Kemudian juga memang untuk reksadana misalnya ya, dia kan minim minim biaya ya, kecuali apalagi reksadana itu kita tidak dipungut pajak nih, karena pajaknya kan sudah ada pada saat pembentukan reksadana itu sendiri ya, pajaknya udah dibayar lah istilahnya. Untuk investor nggak perlu nanggung lagi pajak gitu. Kemudian untuk misalnya untuk saham, bahkan pajaknya pun minim ya, 0,1%-an gitu. Dibandingkan dengan misalnya yang tadi tuh properti atau mungkin pajak deposito atau mungkin pajak di tabungan itu sendiri ya, itu dari situ sih ada plus minusnya. Jadi apa aja plus minusnya teman-teman mesti tahu dulu nih, mesti cari tahu dulu sehingga teman-teman bisa memilih, oh ternyata produk investasi yang cocok untuk saya yang mana gitu, yang cocok untuk tujuan keuangan saya jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang yang mana, seperti itu. Jadi kita nggak galau untuk milih investasi, kita jadinya kita lebih wise aja sih untuk milih investasi dan lebih pasti gitu loh. Aku mau milih investasi ini karena tujuan keuanganku adalah untuk jangka panjang, seperti itu. Iya benar Ibu Lina. Kalau tadi misal kita niatnya gitu ya beli rumah buat investasi gitu, tapi ternyata kita belum sanggup juga biaya maintenance-nya gitu ya. Terus juga pajak-pajak yang biaya rutinnya gitu, pajak tahunan. Terus kalau kita juga mungkin punya rumah di kompleks itu ada biaya, ada iurannya gitu ya. Itu bukannya untung malah bisa jadi buntung ya Bu Lina ya. Kalau kita nggak pandai apa namanya menghasilkan uang juga gitu dari instrumen investasi yang kita miliki gitu, karena belum bisa jadi pasif income berarti ya malah jadi apa namanya penggerus penggerus keuangan gitu ya. Nah kalau Bu Lina sendiri sekarang ini gitu, Bu Lina senangnya investasi di mana sih Bu Lina gitu, mungkin dari ya berbagai instrumen gitu ya yang Bu Lina suka, kemudian biasanya belinya itu di mana atau lewat apa gitu, atau mungkin cari infonya di mana gitu Bu Lina. Aku kalau untuk investasi tuh itu personally aku ya. Jadi memang aku nggak terlalu banyak share ke yang lain gitu. Jadi ini sifatnya personal gitu. Tapi kalau aku mau share, aku bisa sharing mungkin teman-teman yang ingin memulai investasi, baiknya mulai dari yang profil resikonya rendah dulu. Yang pengalaman aku waktu itu coba untuk investasinya logam mulia dulu gitu. Kemudian seiring dengan waktu memang kita perlu waktu untuk belajar sih, belajar investasi di mana. Kalau misalnya teman-teman cenderung untuk suka satu produk investasi, nggak ada salahnya juga, tapi belajar dulu untuk kenali semua produk investasi ya. Kemudian tujuannya apa? Tujuannya pada saat nanti ada yang menawarkan produk investasi yang sangat tidak dikenal, teman-teman itu jadi nggak FOMO dan nggak panik untuk ini kayaknya bagus nih gitu. Karena teman-teman udah punya banyak sekali inputan berbagai macam produk investasi plus minusnya apa gitu. Nah, itu saya personally untuk investasi memang sifatnya personal buat saya. Saya nggak akan share ke mana-mana gitu ya. Dan pakemnya sendiri adalah untuk investasi adalah itu yang tadi udah saya share banyak kan. Kalau saya ulang lagi kayaknya. Jadi memang kalau memang teman-teman cenderung untuk memulai investasi,
Jadi usahakan yang untuk pemula ya, untuk pemula. Untuk pemula yang resikonya rendah dulu. Kalau untuk yang sudah punya tujuan investasi nih, misalnya saya ingin investasi yang tujuannya jangka panjang, ya udah mulai aja dilihat-lihat untuk produk investasi yang sifatnya untuk jangka panjang, misalnya saham atau reksadana saham, tapi pilih saham yang benar-benar perusahaannya itu teman-teman udah kenal, kemudian market capitalnya juga pada saat teman-teman lihat di data di RTI bisnis atau di data Bloomberg atau teman-teman lihat di Yahoo Finance itu market capitalnya sudah memang cukup besar untuk teman-teman bisa bisa taruh uangnya di situ ya kan, bisa beli sahamnya. Kemudian yang profitnya juga menjanjikan nih setiap tahun profitnya kelihatan naik gitu ya. Jangan teman-teman beli perusahaan yang boncos ya, yang minus malah profitnya itu malah rugi atau malah banyak utangnya, itu sangat tidak dianjurkan. Seperti itu sih. Untuk berinvestasi banyak banget pilihan investasi, ada logam mulia, ada reksadana, teman-teman bisa bisa pilih dan bisa pelajari sebenarnya gitu. Itu sih. Oke Bu, dan kita juga bisa ngelihat gitu ya updatean dari teman-teman kita yang kayak misal lagi dia lagi sharing gitu. Oh, dia invest ini ya gitu. Kita jadi bisa belajar gitu ya. Terus kita jadi tahu oh ternyata misal kita cocok atau enggak gitu dengan investasi tersebut gitu ya. Terus ini wah udah mau habis waktunya. Mungkin sebentar saya mau ngobrol santai lagi Bu Lina. Saya tuh dulu pas mulai investasi juga, saya tuh bahkan memulainya justru dari reksadana gitu ya. Waktu itu berani, maksudnya pas di kantor tuh ada kayak booth ini ya, booth tentang inilah investasi gitu. Terus saya memulai di situ awalnya memang gak langsung ngerti gitu ya. Kadang memang belajar buat investasi tuh sampai berkali-kali gitu ya, berminggu-minggu mungkin berkali-kali baca baru paham gitu. Terus saya memulai dari reksadana itu tahun 2016 gitu. Dan waktu itu kondisi pasar kan masih lumayan bagus gitu ya, cenderung bullish kan tuh daripada sekarang gitu yang naik turun ini. Terus juga ternyata setahun tuh saya nemu pattern yang cocok gitu buat saya. Kalau saya tuh cocoknya memang sistem istilahnya tuh DCA gitu ya, dollar cost averaging gitu, investasi rutin setiap bulan gitu. Karena ada juga orang yang memang mungkin cocoknya tuh dia ngumpulin sampai banyak banget, baru kemudian dia beli investasi yang memang sesuai dengan tujuan keuangannya dia gitu. Dan kalau menurut saya pribadi emang dari reksadana tuh sangat memudahkan gitu ya, cenderung mudah gitu, mudah dipelajari, mudah dilakukan karena bisa setiap bulan gitu, setiap hari atau setiap minggu, pokoknya kapan aja gitu ya. Jadi mungkin kalau untuk pemula, ya memulainya intinya dari yang risikonya paling rendah gitu. Nah, terus terakhir nih Bu Lina, mungkin boleh closing statement-nya tentang investasi ini. Dari tadi kita udah ngomong investasi gitu ya. Kayak gak apa-apa Bu Lina, silakan closing statement nih Bu Lina, biar Iya, kita makin tetap semangat. iya, iya. Teman-teman finansial tetap semangat ya, walaupun isu resesi ini hot banget gitu ya, dibahas terus gitu. 2023 resesi gitu kan. Ya mau resesi nggak resesi, investasi mah jalan aja terus gitu kan. Karena kan kita juga punya tujuan-tujuan keuangan nggak cuma satu ya, ada beberapa tujuan-tujuan keuangan. Dan memang bisa dicapai dengan investasi. Nah itu tetap semangat aja investasinya, jangan kendor. Walaupun ada isu resesi global di tahun 2023, pastikan nih sebelum investasi, pastikan dana daruratnya udah cukup. Kemudian juga pastikan juga cash flow-nya udah aman gitu kan. Hindari utang untuk investasi dan juga jangan terlalu FOMO, jangan terlalu ngikut apa yang dilihat di sosial media misalnya, oh temennya udah investasi A B C D E F G gitu kan, kemudian ngikut. Padahal sebenarnya profil resikonya nggak cocok sama kita atau strategi investasinya nggak cocok sama cash flow, nggak cocok sama kantong kita gitu kan. Ini akan sangat memaksakan. Jadi untuk investasi yakin sama diri sendiri aja dan lihat kemampuan diri sendiri juga ya profil resikonya gitu. Itu sih pesan saya untuk berinvestasi dimulai dari saat ini sih ya, jangan cuma diobrolin aja tapi nggak melakukan juga percuma juga gitu. Jadi langsung action aja. Bismillah lakukan investasi saat ini untuk tujuan misalnya untuk mencapai tujuan keuangan gitu. Itu sih dari aku closing statement-nya. Semoga tetap semangat ya teman-teman ya.
Oke, semangat banget Bu Lina, insya Allah. Tapi kemudian seringkali kita terkendala dengan faktor utama adalah uangnya ada atau enggak gitu kan ya. Mungkin semangat investasinya menggebu-gebu gitu, tapi ya kondisi keuangannya masih ini kan pelan-pelan gitu merintis. Makanya Oke, itu lihat alhamdulillah. dulu udah aman apa belum. Kalau belum aman berarti Iya, bukan untuk berinvestasi, PR-nya adalah untuk mengelola cash flow-nya supaya positif dulu. iya Bu Lina, betul banget.